Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satur Rahman dengan NRP 5025241061 dari kelas PBOB. Di sini saya akan menjelaskan tentang ETS saya, yaitu untuk membuat sesuai yang ada di blog, yaitu membuat Monster Mart. Dimana ini adalah sebuah vending machine yang dia itu adalah aplikasi yang mensimulasikan mesin penjual otomatis untuk makanan dan minuman. Kemudian untuk alur sistemnya itu adalah ketika mesin aktif itu mesin akan menampilkan menu pilihan produk, kemudian pengguna memilih, kemudian menampilkan total harga, dan juga pengguna akan melakukan pembayaran, dimana nanti mesin akan memverifikasi pembayaran, dan jika uangnya cukup itu akan mengeluarkan produk, dan juga jika verifikasi pembayaran berhasil juga akan disimpan ke dalam log transaksi. Nah, jika stoknya dari salah satu pilihan produknya itu habis, dia akan mengingatkan admin untuk refill seperti itu. Dan untuk ketentuannya itu kita itu akan menentukan fitur yang ada pada mesin. Kemudian ada gambaran rancangan kelas dan rancangan objek vending snack machine. Kemudian ada output simulasi, kemudian diimplementasikan dalam bentuk aplikasi simulasi vending snack machine. Untuk pertama itu mungkin kita akan bahas fiturnya terlebih dahulu. Di fiturnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan menampilkan menu, kemudian memilih, kemudian menampilkan total harga, dan juga melakukan pembayaran. Itu untuk fitur-fiturnya, dan juga fiturnya itu ada tambahan, yaitu disimpan ke log ya. Jadi nanti ada kelas logger seperti itu. Kemudian untuk gambaran rancangan kelas, nah ini aku menggunakan BlueJ. Jadi gambar rancangan kelasnya seperti ini. Jadi terdapat 6 kelas, yaitu ada vending machine sebagai kelas utama yang menghubungkan semuanya dari kelima kelas yang aku bikin, yaitu ada stock handler, transaction, logger, menu display, dan input handler. Nah, mungkin aku akan membuka satu-satu ya. Mungkin dari input handler terlebih dahulu. Nah, untuk input handler ini dia menggunakan scanner untuk menangkap inputan dari user. Jadi di sini terdapat dua metode, yaitu untuk constructor. Di sini ada input handler yang dia akan membuat new scanner dengan inputan yaitu system.in kepada si private property ya, reader di sini. Kemudian untuk read input ini kita akan membuat input readernya itu mendeteksi ketika usernya itu mengklik enter. Jadi dia itu akan mereturn string inputan setelah user itu menekan tombol enter seperti itu. Ini bukan read input dan dia mengembalikan suatu string. Kemudian untuk menu display. Nah, untuk menu display di sini aku hard coded ya. Jadi terdapat menu-menu di sini aku akan bikin 4 aja, yaitu ada snack A, snack B, snack C, dan drink A. Kemudian terdapat untuk menulis ini aku menggunakan ArrayList. Jadi dia mengimpor Java atau util.ArrayList, dimana ArrayList ini akan berisi string-string yang terdapat di konstruktor dari kelas menu display ini, yaitu snack A sampai drink A. Kemudian untuk display all menu di sini terdapat metode display all menu, di mana dia akan menampilkan menu-menu beserta dengan harganya. Nah, di sini kebetulan untuk display all menu ini aku hardcoded juga untuk harganya, itu untuk snack A 7.000, snack B 9.000, snack C 11.000, dan drink A itu 4.000. Dan untuk opsi nomor 5 itu adalah keluar dari vending mesinnya. Kemudian untuk di sini terdapat fungsi bantuan, yaitu get menu from index, dimana get menu from index ini nanti digunakan di dalam kelas vending machine, dimana untuk logikanya itu ada di sini semua. Jadi untuk ini itu dia akan mendapatkan indeks daripada arraynya, dimana ketika kita memasukkan menu indeksnya itu dia akan mengalokasi, dimana misalnya aku milih nomor 4. Nah, di sini nomor 4 dia akan mengembalikan drink A, dimana drink A ini ada di posisi indeks ketiga, karena si ArrayList ini dia zero index base seperti itu. Dan ini akan mengembalikan menulis get index, dimana menulisnya itu akan dikurangi dengan 1 seperti yang tadi. Kemudian di toString, dimana dia akan mengembalikan string yang terdapat dalam ArrayList di indeks ke menu indeks -1 seperti itu. Kemudian lanjut ke stock handler. Nah, ini di stock handler ini juga aku bikin manual, dimana dia akan nge-track setiap stok yang ada dari snack A sampai drink A. Nah, di sini aku udah mendefinisiin ini sebagai private property, dimana dia nggak bisa diakses dari luar. Untuk untuk stock handlernya ini dia terdapat inisialisasi, yaitu assignment nilai, dimana snack A aku isi 10 stoknya, snack B 11, snack C 5, dan drink A itu adalah 1. Kemudian untuk di sini terdapat fungsi getter, yaitu get stock, dimana
menu di sini ini adalah maksudnya itu adalah masing-masing dari snack A sampai string A, dimana jika inputannya dari string adalah snack A maka kita akan nge-return stoknya si snack A sampai, dan itu juga berlaku untuk snack B, snack C dan juga string A. Namun jika di lain itu maka akan nge-return min 1 karena selain itu sudah pasti tidak ada gitu. Nah kemudian di sini terdapat fungsi tambahan yaitu decrease stock, dimana decrease stock ini akan uh, dia akan menurunkan nilai dari masing-masing menu berdasarkan si stringnya yang diinputkan di fungsinya ini. Nah jadi untuk snack A dia akan reduce banyak satu, snack B satu, snack C satu, dan string A itu sebanyak satu seperti itu. Nah fungsinya nanti itu dipanggil ketika proses transaksinya itu berhasil. Kemudian di sini ada fungsi checker yaitu stock empty, di mana dia akan mengecek kalau semisal snack A, snack B, snack A atau snack B atau snack C atau snack drink A itu dia si snacknya itu dia kurang atau kurang dari atau sama dengan 0, dimana kalau dia itu sudah stoknya empty atau stoknya itu sudah sama dengan 0 atau kurang dari 0 itu dia akan return 1, tapi kalau tidak dia akan return 0 seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi tambahan yaitu notify stock empty, dimana nanti akan dipanggil di awal program, dimana dia akan ngecek kalau semisal snack A itu ada sudah stock empty-nya, dia akan ngeprint snack A is out of stock, dan ini aku copy sebanyak 3 kali untuk snack B, snack C dan juga drink A seperti itu. Kita lanjut ke transaksi. Nah di transaksi ini juga aku hard coded juga untuk yang harga-harganya. Jadi snack A, snack B, snack C dan drink A ini aku set harganya itu sama seperti yang ada di menu display seperti ini. Nah kemudian masing-masing dari snack A ini aku dan juga harganya ini aku masukkan ke dalam hashmap, dimana hashmap ini nanti isinya adalah sebuah string dan juga integer. Nah kemudian di sini juga ada fungsi show final price, dimana nih dia akan mendapatkan uh, harga untuk masing-masing dari hashmapnya ini berdasarkan pilihan menunya. Namanya pilihan menu ID ini adalah string, jadi ini nanti akan dipanggil dalam kelas vending machine, yaitu dia akan mendapatkan value dari pilihan menu yang diinputkan dari fungsi ini, dan dia akan mengembalikan sebuah inner integer, di mana integer ini adalah si value-nya. Karena pilihan menu fungsi .get dari hashmap ini dia akan mengembalikan value seperti itu. Nah kemudian di sini ada in process transaction, di mana dia akan memproses transaksi ketika, jadi transaksinya itu dia terdapat dua inputan yaitu pilihan menu tadi yang sama dengan ini, kemudian juga terdapat user payment total, di mana user itu akan menginputkan harga uang yang dimasukkan ke dalam vending machine-nya. Nah kemudian di sini terdapat logika yaitu jika user payment total dikurangi dengan harga dari suatu menu itu dia lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0, maka dia akan nge-return 1 atau alias transaksi ini berhasil, dan juga akan nge-print si sistem printer out ini, itu ambil pesanan anda di bawah. Nah jika dia itu ternyata ketika dikurangi dengan user paymentnya itu dia dikurangi dengan pilihan menu pilihan menu get ini atau harga dari masing-masing menu itu dia kurang dari 0, maka di sini dia akan nge-return 0 atau mengindikasikan bahwa transaksinya itu gagal dan dia akan nge-print uang Anda tidak cukup seperti itu. Kemudian di sini terdapat satu kelas lagi yaitu logger. Nah, di logger ini dia akan menambahkan yaitu menggunakan array list, di mana array listnya itu nanti akan berisi sebuah string berisi string yang dimana setiap kita melakukan suatu transaksi dan itu berhasil, maka kita akan panggil fungsi addLog. Nah addLog ini dia akan mengambil dua parameter, yaitu nama pilihan ini maksudnya pilihan dari usernya, yaitu snack atau drink apa yang dibeli, kemudian harganya berapa. Nah di sini untuk menambahkan ke array list ini cukup menambahkan menggunakan fungsi log.add, di mana log ini adalah yang array list tadi. Kemudian di dalamnya ini kita kasih string seperti itu. Nah kemudian jika kita ingin mengetahui apa aja yang sudah terdapat di lognya itu, kita dapat menggunakan fungsi print log, di mana dia akan ngeiterasi satu-satu mulai dari i sama dengan 0 hingga log.size. Nah log.size ini akan mengembalikan sebuah nilai, di mana si lognya ini ada berapa elemen di dalamnya. Jadi misalnya lognya itu ada satu, maka dia akan
log the size nya itu dia akan menggunakan 1, dan dia akan iterasi dari 0 hingga 1, tapi 1 nggak akan dianggap karena dia menggunakan operator kurang dari, dimana jika dia itu karena array list ini kan dia akan zero index base ya, jadi dia akan iterasi sampai log the size min 1. Nah, untuk mendapatkan isi dari lognya itu kita menggunakan fungsi get i. Ini adalah indeksnya, kemudian kita panggil fungsi yaitu toString untuk mengkonversikannya ke dalam bentuk string seperti itu. Dan kita lanjut ke vending machine-nya. Nah, di vending machine ini adalah kelas utamanya, dimana dia menghubungkan semua logika dan kelas-kelas yang sudah aku definisikan sebelumnya. Jadi di sini dia terdapat constructor vending machine, dimana dia di sini terdapat beberapa private property, yaitu dari display menu, input, transaction, stack handler, dan juga logger. Nah, yang ini kuinisialisasi satu-satu untuk setiap private property di sini menggunakan kelas-kelas yang sudah aku definisikan tadi. Kemudian di sini terdapat void run, di mana run ini dia adalah entry point dari si mesnya. Jadi dia akan ngeprint welcome. Nah, di print welcome ini cukup sederhana, yaitu aku ke usernya tuh aku nulisin selamat datang di, ini bukan coffee ya, salah, ini harusnya. Nah, vending machine seperti ini. Kemudian ini bukan jenis kopi, ini masih belum diupdate, ini jenis snack, pilih snack dan drink. Nah, kemudian di sini terdapat print total payment, dan juga ada get alloc. Nah, mungkin aku ke runnya terlebih dahulu. Jadi pertama dia akan ngeprint welcome. Kemudian untuk jika di stoknya itu terdapat empty, maka kita memanggil dulu dari stack handler, yaitu notify stock empty, dimana di stock empty tadi itu dia akan ngeprint jika salah satu dari pilihannya itu dia stoknya 0, maka dia ngeprint is out of stock seperti itu. Kemudian di sini terdapat display element menu, di mana di sini akan menampilkan menu-menu atau pilihan snack dan drink yang ada dalam si menu displaynya untuk vending machine-nya. Kemudian di sini kita akan ngambil user input, di mana read inputnya ini kita akan jadi si usernya kita expect dia akan menginputkan sebuah angka ya, tapi angkanya kan masih dalam bentuk string. Nah, untuk mengubahnya dalam bentuk integer, maka kita menggunakan integer.parseIn, yang dia akan user inputnya itu kita definisikan di luar loopnya. Kemudian jika user inputnya itu lebih dari 4, maka kita return, dimana return ini dia berarti program itu berhenti, dimana kalau di dalam menu display itu kita set untuk lebih dari 4 kan terdapat 5. Nah, 5 ini adalah keluar seperti itu. Kemudian di sini kita akan mendapatkan choice atau pilihan yang dipilih oleh user. Menunya itu menggunakan display menu .get menu from index. Nah, ini menggunakan fungsi get menu from index yang ada di menu display, di mana dia akan mengembalikan string dari menulis yang ada berdasarkan indeksnya. Nah, kemudian di sini kita ngecek stoknya terlebih dahulu, di mana kita akan ngecek stok dari menu choice yang dipilih oleh user. Jika dia itu tidak 0 atau dia itu cek stoknya itu stoknya habis, misalnya di menu choice yang ini, kita akan mengeprintkan mohon maaf menu ini sedang kosong seperti itu. Kemudian di sini kita panggil fungsi print total payment berdasarkan menu choice-nya. Nah, di total payment ini kita mendapatkan price-nya itu dari show final price, itu dari transaction, kelas transaction tadi. Kita akan mendapatkan harga yang untuk menu yang pilihan menu yang dipilih oleh user. Kemudian di fungsi ini akan menampilkan yaitu string harga totalnya. Kemudian silakan membayar dengan uang Anda. Kemudian menggunakan teknik yang sama seperti yang ada di fungsi run, yaitu kita akan mendapatkan inputan dari user itu berupa paymentnya. Jadi di sini si user itu disuruh untuk memasukkan uang, yaitu yang paling tidak itu adalah lebih besar daripada harga totalnya. Jika user memasukkan harga totalnya itu lebih atau pas, itu dia akan diproses, itu kita akan mengecek untuk
transaksinya berhasil apa tidak berdasarkan di fungsi transaction yang proses transaksi itu tadi, yaitu yang ada di sini seperti itu. Kemudian jika transaksinya itu satu atau transaksinya berhasil, maka kita dari stok handlernya itu kita decrease stock, decrease stoknya, kemudian di loggernya kita tambahkan. Namun kalau tidak berhasil, maka di sini untuk di transaction kita akan menampilkan si string ini, yaitu uang Anda tidak cukup seperti itu. Dan di sini terdapat fungsi tambahan yaitu get unlock, di mana ini itu bisa dipanggil setelah si display si vending machine itu dimatikan atau dia itu keluar. Jadi user bentar akan membutuhkan 5 dan kita dapat memanggil fungsi get unlock ini. Mungkin ini akan ku demoin. Untuk pertama kita compile dulu, kemudian kita akan buat fungsi baru, objek baru. Nah di sini kemudian kita panggil run. Oh ini belum clear, maaf, sebentar, ini kita 5 dulu, kita clearkan dulu. Nah di sini terdapat pilihannya, mungkin kita akan coba yang satu ya misalnya. Nah di sini harga keuntungannya adalah 7.000, kita inputkan 7.000. Nah di sini ini ambil pesanan dari 2, berarti transaksinya berhasil. Coba kita untuk yang misalnya tidak berhasil ya, misalnya kita akan pilih yang snack B. Nah di sini 9.000, misalnya kita inputkan 8.000. Nah di sini dikatakan bahwa uang Anda tidak cukup. Nah di sini saya juga mendemokan yaitu ketika stoknya habis, yaitu di sini tadi kalau stoknya habis itu aku udah set salah satu stoknya itu dia ada di angka 1, yaitu di drink A. Coba kita untuk yang drink A di sini. Nah untuk drink A ini misalnya kita 4 ya, terus 4.000. Nah di sini dia sudah berhasil mengambil, tapi di sini terdapat error, yaitu terdapat notice yaitu drink A is out of stock. Coba kita misalnya kita akan memilih drink A lagi. Nah di sini dia akan langsung menampilkan yaitu mohon maaf menu ini sedang kosong, dimana dia akan menolak kalau misalnya kita memilih drink A, dan ini harus dari adminnya untuk merefill ulang seperti itu. Mungkin dari aku cukup segitu ya. Jadi ini adalah bentuk kelasnya, dimana dia akan di vending machine ini dia adalah pusat kelasnya dari menghubungkan semua kelas-kelas yang ada di sini, dan juga sebagai induknya ya. Jadi di sini logik inti dari logiknya ada di kelas vending machine seperti itu. Ini untuk keluar 5. Nah, oh ya, saya hampir lupa. Sini kita dapat get unlock. Nah, di sini get unlocknya itu terdapat ini ya, snack A 7.000 dan drink A 4.000 seperti itu. Mungkin itu saja yang untuk ini sudah aku tambahin juga untuk yang si dokumentasinya itu itu tinggal kurang yaitu si YouTube-nya saja, dan kitanya sudah ada. Ya mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.